Oke, selamat pagi Sesingidan. Pagi. Ini bajunya bikin atau beli barengan? Beli. Disuruh nebak, lu udah jawab ya. Beli di mana? Beli di toko Oren. Oke, di toko Oren. Oke, Sesingidan, boleh diperkenalkan lagi timnya masing-masing, sekaligus memperkenalkan cerita ya sedikit tentang personalnya, orangnya kayak apa, nggak usah panjang-panjang, cita-citanya, visi misinya kayak apa, silahkan. Perorangan nih. Perorangan. Ya dari perkenalan. Perkenalan Sesingidan dulu kali ya. Oke. Hai, kita dari Sesingidan. Ayo. Dari aku dulu, nama aku Dinda Pratnya Paramita, bisa dipanggil Anya. Aku di sini sebagai leader dan tentunya sangat challenging banget buat Anya karena ini kali pertamanya Anya buat jadi leader harus memimpin teman-teman, harus kamu harus gini ya, nanti kita gini gitu. Itu baru pertama kali banget buat Anya. Dan Anya juga baru pertama kali buat sebuah karya yang ditampilkan di panggung yang besar gitu. Jadi cukup tricky juga buat Anya sama teman-teman buat koreo, dan kemarin sempet agak ini ya di bagian propertinya. Jadi kita H-1 bener-bener kita menangis, getar otak ya. Terus akhirnya yaudah deh nggak apa-apa, terus kita coba akhirnya Bisa. Alhamdulillah bisa, semoga lancar. Amin. Jadi ke bawah, amin. Cita-citanya Anya apa? Kalau cita-citanya Anya itu sebenarnya bukan di dunia tari. Jadi Anya itu pengen masuk ilmu komunikasi, makanya Anya masuknya SMA. Cuma sampai detik ini Anya masih nari terus, belum belajar buat belum mempersiapkan buat masuk ke ilmu komunikasi gitu. Jadi Anya masih bingung nih, mau isi apa ilmu komunikasi nih. Tapi kalau cita-citanya udah kegambar belum? Pengen jadi apa gitu? Pengen jadi apanya? Belum ada bayangan ya? Belum ada bayangan, baru ada bayangannya tuh nanti aku masuk kuliahnya kemana gitu. Tapi Anya dari keluarga seni atau enggak? Bukan dari keluarga seni, makanya mama Anya itu menyarankan Anya memang masuknya ke ilmu komunikasi, bukan ke tari gitu. Tari itu cuma sebagai hobi aja. Cuma sampai detik ini Anya masih lebih fokusnya ke nari karena sekolah aja tuh sering bolos-bolos juga karena nari. Tapi support orang tua gimana? Sebenarnya orang tua tuh support asal sekolahnya tetap lancar. Cuma kenyataannya tidak. Anya sering tidur pagi-pagi. Freshnya malah habis dari jam 12 baru fresh tuh. Udah mau pulang? Ya, udah mau pulang baru fresh. Maaf. Pagi malah ngantuk Anya. Oke, terima kasih Anya. Next, siapa lagi? Selin. Oke, saya Benedikta Regina Celi Wibowo. Biasanya dipanggil Celi tapi sering misspell, jadi panggilnya Celi aja. Celi. Nah, Celi ini juga sekolah di SMA Akademik Biasa, di SMA 1 Bantul. Dan cita-cita Celi ini sebenarnya dulu pengen jadi penari, cuma seiring berkembangnya waktu kok kayak berubah. Jadinya sekarang Celi bercita-cita sebagai psikolog. Psikolog. Temennya ada. Udah dinilai nih. Oke, yang lain? Oke, aku Ayesa Aren Pundarika, biasa dipanggil Ayesa. Sebenarnya aku itu lahirnya di Jakarta, Kak. Oh iya? Iya, tapi karena orang tua, jadi waktu umur 3 tahun aku pindah di Jogja dan dibesarin di Jogja. Aku sama teman-teman itu juga SMA biasa, SMA di 1 Jetis Bantul. Terus cita-cita Ayes itu dulunya pengen jadi dokter hewan. Karena aku pribadi itu suka sama kucing, kayak hewan-hewan yang lucu-lucu gitu, aku suka gemes gitu. Tapi kata bunda, Ayes jadi apoteker aja deh. Nah makanya itu aku nurutin bunda terus masuk IPA gitu. Bukan segeng sama gue. PS. Oh, jadi kamu tadi apa jadi cita-citanya? Apoteker. Berarti itu cita-cita orang tua dong? Tapi pertamanya aku nolak gitu loh, Kak. Tapi kayak ih kok seru juga bahas kimia, fisika gitu kan aku suka. Itu berubah. Efek anak IPS versus IPA.
Editor Oke. Oke. Ayesa tadi. Iya. Oke, Ayesa. Terima kasih. Lanjut next. Lanjut, saya Zahra Lintang Aulia, bisa dipanggil Zahra. Sama juga seperti teman-teman yang lain, Zahra juga sekolah di SMA negeri, SMA yang akademik biasa gitu. Bercita-cita masih gonta-ganti sih. Sekarang karena banyak lulusan dari kakak kelas yang masuk teknik, dan teknik tuh biasanya kebanyakan cowok gitu ya. Zahra tuh pengen buat coba teknik di teknik industri, pengen, tapi setelah kelas 2 ini kebanyakan bolos sekolah juga karena tari, fisikanya juga ketinggalan banyak, jadi masih bingung mau masuk apa jadi. Loh, berarti ini geng IPA semua? Aku IPS. Oh, IPS. Merdeka. Oh, udah nggak ada itu lagi ya IPS ya sekarang ya? Udah nggak dipisah? Angkatannya dia yang ada, kalau aku masih ada. Masih ada. IPS. Ada lagi? Zahra mau diceritakan? Udah. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Nesya. Kalau aku beda game nih. Aku SMK. Oh. Aku ambil jurusan DKV. Karena kan sebenarnya aku nggak mau ke SMK. Jangan nangis. Dulu di SMK itu nggak kayak kelempar. Jadi terpaksa ya udah ke SMK. Ya itu aku itu berarti kelempar-lempar. Mau ke SMK itu pendaftarannya udah ditutup. Terus masuk ke SMK 5, ambil DKV karena kalau animasi itu susah. Komputer. Kan dulu aku suka gambar. Gambar itu terus kayak ya udah masih. Berarti cocok ya di kafe ya. Dan cita-citanya mau jadi pilot. Itu aku mau jadi polwan. Terus berubah pengen menari. Berubah lagi jadi kejaksaan. Sekarang ini berarti pengennya jadi kejaksaan. Oke. Berarti kalian satu sanggar, di sanggarnya namanya Puspawango. Sesingidan itu nama kelompoknya. Ya. Yang dibentuk pada saat Dibentuknya karena mau ikut kesatria KTI. ini. Oke. Ya. Kita punya nama kecil jadi Sesingidan. Artinya apa sih Sesingidan tuh? Dia bersembunyi. Kenapa memilih nama Sesingidan? Karena menggambarkan wanita yang misterius. Oke. Begitu. Terus ada lagi yang mau diceritain tentang Sesingidan? Jadi Sesingidan ini diambil dari serapan kata, yaitu singit yang artinya sembunyi, misterius, terus rahasia. Nah, tujuannya dibentuk Sesingidan ini kan memang untuk mengikuti KTI. Jadi kesannya kayak kelompok ini tuh sebelumnya belum pernah ada, jadi bersifat sembunyi, rahasia, misterius, yang dibentuk secara tiba-tiba dan baru nih. Oke. Berarti kalian ini koreografernya Anya. Iya. Yang kemarin Yang kemarin juga ada. Anya. Peran Pak Detri di sini pengarah. Buat arahan aja buat narasumbernya. Jadi Narasumber. misal Anya ada yang bingung, Pak Tri ini anaknya digimanain ya, nanti Pak Tri ngarahin gini-gini, terus nanti Anya coba buat gerakannya yang Pak Tri maksud itu kayak gimana, kayak gitu. Loh, berarti kalian di sanggar tuh udah lama barengan? Kita tuh dari kecil. Semua berlima ini? Iya, Anya itu dari SD. Jadi awalnya tuh ikut FLSN kan. Nah, SD Anya itu gurunya Pak Tri memang yang garap FLSN-nya. Makanya terus jadi lanjut ke sanggarnya Pak Tri sampai sekarang gitu. Yang lain? Sama. Tapi kita kalau saya ketemu Pak Tri itu karena Bantul itu kan biasanya setiap tahun ngadain HUT Bantul gitu loh, Kak. Harjaban. Ya, Harjaban, Hari Jadi Bantul. Jadi seperti kita nari buat mengisi acara tersebut. Misal ada apa? Tarik kolosal. Iya, tarik kolosal yang kesannya itu yang dipilih gitu kan. Memang seleksi. Seleksi. Ya, seperti itu. Jadi kenal Pak Tri. Jadi emang awalnya kita tuh bukan satu grup. Iya. Jadi memang kita buat grup ini ya buat kesatria ini. Terus pas di misalnya Puspawarna kan berarti ada kelasnya dong? Ada kelas reguler gitu regulernya. ya. Ada nggak? Atau cuman kalian angkatan kalian ini cuma berlima? Angkatan kita itu dulu tuh ada banyak, jadi ada beberapa grup gitu. Cuma yang masih aktif nyanggar tuh cuma beberapa. Jadi kita tuh memang gabungan dari beberapa grup juga. Gitu. Jadi Beberapa kelompok? beberapa kelompok gitu. Jadi memang awalnya ada dia ini segrup dan teman-teman lainnya. Aku juga kayak gitu. Punya grup sendiri. Punya grup sendiri. Tapi udah jarang pada nyanggar kan. Makanya yang masih aktif nyanggar tuh dijadiin satu buat ikut ini.
Terus ada anak-anak kecil sih, kebanyakan anak-anak kecil pada dengar. Jadi kalian dibentuknya sama kalian berlima sendiri inisiatif atau Pak Ditri yang membentuk Dari kalian? Pak Tri. Oh, Pak Tri yang menyatukan kalian. Iya. Oh, nih gue punya 5. Dedet, dah kalian bikin gitu. Oh. Tapi masih ada teman-teman sepantaran kalian juga. Masih. Responnya gimana tuh ketika kalian dibentuk ini? Cuma karena mereka tuh udah jarang nyanggar kan Kak. Jadi mereka nggak apa-apa karena mereka udah nggak aktif nyanggar. Lebih support dan semangat Gitu. Kalian di Sanggar itu masih hitungannya murid atau udah ngelatih? Murid. Karena yang ngelatih tuh sebenarnya cuma Pak Tri aja. Jadi nggak ada yang bantuin. Memang Oh, Pak Tri. alah. Semuanya Pak Tri anak-anak kecil. Masih aktif Pak Ditri ya? Keren. Setiap hari Iya. apa latihannya? Aduh, yang anak-anak kecil setiap hari yang Anya apa lah ya, setiap hari Rabu itu latihan tricking, terus setiap hari Jumat apa ya latihan anak-anak kecil karena adik aku juga ikut di situ. Tuh. Materinya apa kalau di Puspawarna? Ini Materi tarinya? kupu manis kalau yang anak kecil. Kalau yang sekalian masih ada materi nggak? Nggak ada. Udah nggak ada? Karena nggak ada kelas regulernya itu. Udah kan, nggak ada reguler. Jadi emang yang kayak ada Atau job, ada iya, kelas, ada ada project program, ya. per project berarti. Iya. Oke. Ada lagi yang pengen tanya? Oke, kalau udah kita bisa langsung masuk ke pertanyaan KTI mungkin. Boleh. Oke, dari proses awal kalian dibentuk tadi sampai hari ini, yang kalian butuhkan untuk mempersiapkan karya ini berapa? Sekitar berarti 1 bulan. 1 bulan itu kita pertama buat koreo dulu. Jadi kita buat koreo dulu baru buat musiknya. Jadi kita buat konsep dulu, terus habis itu kita ini adegan-adegannya, terus kita berusaha buat gerak per adegannya gitu. Jadi musiknya itu dibuat setelah kita buat gerakan. Terus kita itu latihan pakai properti itu baru minggu keberapa ya? Minggu ke-4 atau ke-3 ya? Antara itu. Itu kita baru mulai pakai properti. Terus musiknya juga baru jadi kapan ya? Baru kemarin ya, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu kita langsung latihan pakai musik itu. Tapi sebenarnya musik fixnya itu udah dari hari Jumat atau Sabtu gitu, tapi itu masih mentahan belum finalnya. Terus finalnya itu baru jadi hari Minggu. Jadi kita latihan lagi tuh hari Minggu pakai musik itu. Gitu. Kesulitan yang paling sulit banget dari semua prosesnya? Ini sih jadwalnya karena kita masih SMA dan jamnya tuh bener-bener terikat banget gitu loh Kak, dari pagi jam 7 sampai setengah 4. Kadang juga masih ada kegiatan masing-masing, jadi buat ngerjain tugas-tugas dari kakak-kakak itu memang lumayan tricky gitu buat ngatur jadwalnya gitu. Yang lain? Dari orang tua kalian ada yang ikut campur nggak dalam proses kemarin? Ada selalu support ini sih, kayak misal konsumsi itu selalu dari orang tua. Terus baju itu yang jahit mama aku. Oh iya? Aku bisa jadi mama kamu dong? Bisa banget. Emang spesialis penjahit tari? Enggak, penjahit fleksibel ya. Fleksibel, tapi bisa jahit baju tari dong? Iya, karena awalnya karena aku. Oke. Iya gitu. Cika? Ini deh, kelompok kalian kan berlima. Tugas per masing-masing itu kalian ada nggak sih, kan kalau Anya jelas leader gitu kan, per masing-masing kalian tuh tugasnya ada yang spesifik kan? Ada. Ini kayak Zahra ini si publikasi, jadi dia yang selalu ini pegang nih, admin, pegang admin, pegang akunnya, terus pegang kamera, video-video, terus yang selalu ngajak-ngajak tiktokan tuh dia ini. Iya. Konten. Iya. Terus apa lagi? Ada lagi? Mantulah kamu. Terus apa lagi? Ini ngapain? Yang lain ikut. Kalian ikut berarti? Terus ya kayak kadang sih konsumsi, terus sering nyari tempat buat latihan. Latihannya nggak di Sanggar? Karena kita kadang butuh kaca kan Kak, atau tempat yang lebih luas gitu, jadi kita harus nyari tempat lagi. Yang tempat syuting itu Sanggar? Itu Sanggar. Itu kenapa luas segitu? Karena tuh kita misal bagian pojok nih, bagian pojok ada gerakan gini gitu, itu kita kayak mau terjudut. Ada beberapa senti doang gini. Tapi kelihatannya pada luas ya. Iya, kelihatannya Kelihatannya luas. kayak luas. Mungkin efek kamera ultra Wide wide. ya. Oh iya. Iya sih. Berarti nyewa dong tempat syutingnya? Nyewa beberapa kali nyewa. Iya, itu berapa yang kita sewa? Kan tempat Oh, yang tempat, oh iya aku Jadi tahu. ini kan Kemarin sempat lihat. Gria Tosca. Apa?
Iya itu. Griatos Iya. kan? Yang lantai 2 itu. Yang Iya. yang bawahnya jual roti. Bukan Bukan, kok sama Itu- tapi tempat Power bukan. Move kalau yang bawahnya jual roti. Itu kali ya. Kita bukan Power Move. Oh, beda. Oh, mirip sama. Lagi yang lain? Nih, balik lagi ke apa namanya kemarin kita online. Kira-kira yang 5 besar menurut kalian itu siapa? Prediksi. kalian. Sebelum ada Sebelum pengumuman kalian, final. Cakal, Diamond gitu. Siapa? Ada Kalau yang misalkan kayak nggak tahu masuk. nama sanggar atau nama komunitasnya bisa sebutin Yang mana pakai gitu. baju Menurut mana, kalian yang mana, masuk kayak gitu. bisa. Kalau menurut aku memang Diamond. Diamond. Iya, Diamond. Terus Terus yang pakai baju kayak aku Pradago gitu. Gong Prada. Oh Prada. iya, Prada. Prada ya, Gong Pradago. Gong Prada termasuk juga. Apa? Gong Prada termasuk kalian jagoin juga. Iya. Terus Oh, jelas. IOU jelas. Iya. Terus Pakai yang di studio terus pakai rambutnya panjang banget. Oh, yang ini notice dari nih Bandung. jadi. Eh, Iya. kayak di studio gitu. Iya, ada. iya. Hijau Iya, sih. iya. Iya. Sunda. hijau. Ya itu. Itu Abu-abu. Bandung. Oh ya, Oh, oke. iya. Dia nggak lolos Tapi itu seleksi jadi nggak gara lolos. usia. 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 Ada yang kurang. Jadi dia tidak kita lihat karya tapi emang kita nggak nilai. Ada lagi? Ada lagi? Baru 3 loh. 4. 4 udah 4. Udah 4. Satu Satu lagi. lagi. Satu lagi. lagi. Satu lagi apa ya? Kalian enggak? Oh, enggak, malah kita nggak expect tuh Kak. Oh iya? Mm-mm. Kenapa nggak expect kalian masuk? Karena awal memang iseng-iseng dan kita latihan cuma nggak ada seminggu, bener-bener mendadak banget. 4 kali ya? 4 kali. Bener-bener. Ya udah, ini cuma awalnya mau nurutin Pak Tri aja gitu. Tapi ternyata lolos. Berarti kalian malah nggak iniin cecakal, nggak jadi jagoan kalian. Maksudnya kayaknya cecakal bisa masuk deh. Karena ini mereka itu backgroundnya itu rame banget jadi gerakannya nggak terlalu kelihatan gitu loh. Jadi yang lebih aku jagoin yang itu tadi. Siapa tadi? Diamond. Diamond Diamond. sama Diamond. Yoyo. Satu lagi loh. Apa? Udah tadi. udah Si yang siapa namanya? Apopu tadi yang. Nah, kalau itu kan yang online. Kalau yang sekarang peserta yang final nih, prediksi teman-teman dari mungkin ngeliat video atau ngeliat mungkin dari semalam udah kelihatan oh ini calon Di juara urutin. nih atau apa, urutin 5. Dari juara 5 4 3 2 1. Yo, Yo. 5 siapa nih yang kelima? Di posisi 5. siapa nih? Gak apa-apa. Kita posisi 1 dulu deh. Iya. Posisi 1 siapa? Posisi 5 dulu deh. Ya, posisi Yaudah, 5 ya, dulu posisi boleh. lima. Siapa? Posisi 5 dulu. Posisi 5 siapa? Nggak apa-apa, semua tadi jawab semua. Boleh ada yang beda. Mahkota. Mahkota. Mahkota 5. 4. Setuju nggak yang lain? Setuju. Oh, harus sepakat. Sepakat. Enggak apa-apa, enggak usah Nggak apa-apa. takut. Kalau mau beda nggak apa-apa. 2. 4. Yang 4. 4. Siapa ya? EOU. Ya, IOU. EOU. Oh, EOU. IOU. Yang lain English. sepakat IOU 4. Atau ada beda? Ada yang beda nggak apa-apa? Zara kayaknya beda deh. Enggak tahu. Kayaknya Diamond. Diamond. Oh, 4. Diamond, 4 Diamond. Menurut yang lain IOU. Ya, Diamond. Oke, ada lagi? Enggak apa-apa. Diamond juga 4. Oke, 3. 3. 3 siapa? Masih ada kalian Sama ada Cecakal sama Diamond atau MOU? MOU. Tiga atau empat. 3 atau 4 Diamond ya gitu ya. 3 atau 4 Diamond atau IOU. Berarti 2 Cecakal. Cecakal. Kok kamu gak yakin gitu dong? Gak yakin gitu 2. Dan Dua yang pertama Cecakal. siapa? Sengidan karena jagoan harus percaya diri. Iya. Enggak ada lagi nggak ada yang lain. mungkin buat leadernya lah. Mana yang lebih penting, kepenarian atau konsep? Konsep. Kenapa? Kenapa? Karena kalau dari segi penonton menurut Anya lebih apa ya, kalau konsepnya menarik penonton pasti juga suka, konsumen juga suka. Karena penonton awam itu nggak terlalu mikirin kepenarian sih kalau menurut Anya. Jadi kepenarian yang mungkin standar tapi konsepnya bagus, alur ceritanya bagus gitu, penonton pasti suka. Oke. Berarti itu target kalian untuk besok ya. Karena 465 voters Jakarta itu harus kalian taklukkan.
Soalnya kan kita nggak bisa nolong di mana-mana, ya kan? Juri final sama voters itu adalah akumulasi nilai terakhir, ya. Jadi itu yang harus benar-benar diusahakan. Clear, garapannya jelas dan perfect, gitu, ya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, aku mau mempersilahkan leadernya buat keluar. Nanti dipanggil lagi ya. Ini sengaja dikosongin kan? Boleh. Boleh sih berarti. Jangan didudukin dulu. Oh. Coba. Oke, kalau dari teman-teman aku mau nanya si Anya itu gaya mimpinya kayak gimana sih setelah proses? Jujur aja. Siapa dulu yang ngomong? Gini ya kak, kalau segi dari pandangku itu Anya mimpinya beliau itu santai, tapi poinnya ada. Kayak kita gerakan ini gini nih, jadi kita gampang nangkep poinnya. Dan itu siapa ya? Dan tipe yang kayak merangkul gitu loh Kak. Jadi kalau misal ada satu yang kesulitan, dia nggak disuruh sendirian nih buat geraknya, tapi disuruh teman-temannya buat ayo bantuin gimana, diarahin yang benar kayak gitu. Dan Anya itu setiap detail gerakan dia itu sangat teliti kak. Misalkan detailnya, kamu kurang ngitingnya kurang angkat nih, diangkatin dong. Dia benar-benar detail pergerakan itu detail banget. Kok lu Jakarta banget sih bahasanya? nggak kayak Jogja. Iya beneran lu Jakarta banget. Pas nih ngomong elunya nggak lagu. Terus apa lagi? Anya itu berapa tahun bedanya sama kalian? Paling tua Anya? Enggak, paling tua saya. Oh iya? Tapi aku sama Anya cuman deket, cuman beda hari. Kayak aku 25, dia 27 atau 28. Oh, beda. Sepantaran. Terus kenapa Anya dipilih jadi leader? Kalian yang milih sendiri atau Pak Tri atau memang yang Anya kayak Aku aja yang jadi leader. Siapa yang ngomong? Aku. Siapa? Ayo boleh. Siapa aja? Awalnya Pak Tri kayak ngasih tanggung jawab ke Anya. Kalau konco-koncomu diwarai gerak-gerak ini gini. Habis itu udah kita bikin gerak, tapi yang lebih kayak buat ngarahin kita tuh Anya. Ya udah akhirnya kita memilih Anya sebagai leader. Oke. Dia pernah marah nggak? Enggak, kalau marah enggak, tapi kayak sering emosi kayak gemes gitu. Gimana? Dia nggak bisa marah kak. Oh, iya? Dia marahnya nangis. Kayak iya? ih aku tuh gemes, aku tuh sedih gitu. Sambil nangis. Nangis iya. Itu yang Apa? Tapi nangisnya tuh bukan sih kayak Tapi sambil ketawa. Karena apa? Karena kalian ngebuat kesalahan kah atau kalian Nggak kalau apal-apal latihan dari tepat dia. waktu atau kalian nggak apal-apal? jujur ya, kemarin tuh karena musiknya belum siap itu kan. Terus dia gimana sih? Terus nangis. Oh jadi dia nggak pernah marah ya? Nggak pernah bosi ya? Enggak. Enggak. Mungkin kalau marahnya ngasih tahu yang langsung to the point gitu loh kak. Bukan marah. Kayak gimana contohnya? Ya kayak misal gerakan gitu. Tuh ayeng, 2 dan naik. Terus jangan lupa ya, 7 gitu. Harus lagi Gitu. Terus juga si Anya tuh memberikan kesempatan kita untuk mengeksplor gerak. Jadi nggak cuma dia yang bikin gerak, tapi kita kayak dikasih, kamu 1x8 bikin gerak, ini berapa kali 8. Terus misal nanti udah jadi geraknya, digabungin tapi kayak masih dipilih-pilih lagi tuh loh kak. Digabungin, akhirnya ketemu satu motif. Ya, oke, keren. Kalau melihat Anya, tadi gua apa ya? Kok otak gua nge-freeze? Aku nge-freeze. Yang lain dulu mau tambahin dulu nggak? Ini coba. Oh iya, ada coba ditanya. Kalian tahu nggak visi misi dari leader kalian? Coba. Selip. Jadi, aku udah dari tadi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Datang nanti. Visinya itu adalah menciptakan sebuah karya. Apa tadi? Apa Kayak tari yang berdasar pada tradisional tapi dikemas dengan modern. Iya, jadi kalau anak muda sekarang gitu kayak denger tarian lokal gitu kayak
bosan gitu kan. Jadi kita ngemasnya dengan bentuk modern gitu, terus dipaduin sama kostum-kostum yang wow, gitu musiknya modern. tetap menarik. mengedepankan lokalitas. Itu visi misinya Anya. Dan kalian sepakat dengan itu. Oke. Karena ada juga lagi? real juga, Iya, real, sih, no benar-benar. fact. Ada. Oke, terima kasih banyak. Kita panggil lagi Anyanya ke dalam. Ketuanya. Ibu ketuanya. Dia deg-degan pasti kayak gue, anak gue. udah nangis itu dia. Di luar udah nangis. Aduh, mereka. Tapi ada yang dari keluarga seniman nggak sih? Dulu itu kakek itu dulu dia ikut jatilan. Kalau adik gambar. Kalian Bantul semua ya? Bantul. Saya Bantul. Darah Bantul. Kasongan. Kasihan. Oh kasihan. Kasih. Kasihan banget. Dekat Budas dong. Itu desa gue nggak sih? Bukan ya? Kasihan Bantul. Bantul kasihan. Hah? Jangan kasih tahu ya. Jangan dibocorin. Jangan dibocorin. Ya, nanti tunggu videonya tayang. Oke, tadi udah semua. Aku sebenarnya pengen nanya sama Anya soal ini apa visi misi kamu ke depannya itu apa sih? Untuk grup apa? Untuk grup satu sama untuk diri kamu sendiri, ceritain aja. Kalau visi misi untuk grup itu, aku pengen menciptakan karya pertunjukan tari yang memang dikemasnya itu modern, biar semua kalangan bisa menikmati. Karena terutama di usia aku itu, remaja-remaja itu memang banyak yang kurang tertarik kan Kak sama lokal, tari lokal, pokoknya berbau sama lokalitas tuh memang kurang tertarik. Makanya Anya tuh pengen mengemasnya itu dengan lebih modern biar mereka itu juga suka, kayak maksudnya mereka bisa kayak mikir, oh iya ternyata tradisional tuh juga bisa kok menarik gitu. Bisa dengan kita personal brandingnya dibuat menarik kayak gitu sih Kak. Oke. Kalau untuk diri kamu sendiri? Kalau untuk diri aku sendiri, aku pengen jadi public figure yang baik buat orang banyak, terutama juga buat remaja-remaja seusia aku. Aku pengen bisa jadi contoh yang baik sih gitu. Good luck Anya. Good luck teman-teman. Pokoknya ini udah tinggal babak yang sengit ya. Habis ini sesingit. Nah, teman-teman di babak challenge nanti jangan kasih kendor ya. Karena itu nilai yang menurutku bakal nongolong banget ketika nanti presentasi final. Soalnya kita nggak tahu nih karakter penonton Jakarta suka nggak sama karya kalian. Juri final dengan yang backgroundnya macam-macam suka nggak sama karya kalian. Nah itu dia, kencengin aja di babak challenge. Yang nari Bajidor Kahot siapa? Jadi nari merak siapa? Jadinya apa? Merak apa Bajidor Kahot? Merak Ngigel. Kamu tahu nggak Merak Ngigel penciptanya siapa? Siapa? Aku mau marah gitu. Siapa ibunya Basara? Siapa? Oh, nilai plus. Enggak, dulu gini, ragamnya ada apa aja? Iya. Emang lo apa? Jangan sampai ada yang salah. Jangan sampai ada yang salah. Nanti langsung ada budeminya ya? Iya. Ada videonya langsung nonton. Pokoknya Nanti gua ajak nari. jangan kasih kendor guys, please banget. Udah ini udah waktunya kalian kalau mau jadi juara dan dapetin piala yang bagus itu ya. Jadi jangan kasih kendor, oke? Good luck. Thank you.